Sobat Nusantara, selamat datang di podcast kita hari ini. Tema kita kali ini sangat penting, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Banyak orang mengira bahwa bela negara hanya menjadi tugas TNI atau Polri saja. Padahal sebenarnya bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara. Nah, bersama saya saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Dayat Hermawan, SPT MSI. Bapak Dayat ini adalah seorang widya iswara ahli media di BPPKH Cinagara yang sudah lama berkecimpung di dunia pelatihan dasar bela negara. Selamat siang Pak Dayat. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana Pak kabar di Cinagara hari ini? Cerah Pak? Cerah, cerah, Nah, alhamdulillah. baik, kebetulan saat ini saya menjadi host, nama saya Lia Pak dari Pepi Serpong. Di Serpong saat ini juga sangat cerah sekali. Sebelumnya, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami siang ini terkait pembelajaran kami. Baik, mungkin kita langsung saja ya Pak ya, kita mulai. Boleh mungkin Pak diinformasikan kepada kita kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa nih Pak untuk kami para CPNS? Yang jelas dari kata-kata bela negara. Jadi semua warga negara hukumnya kalau dalam Islam itu fardu ain, ya, fardu Baik. ain. Jadi mau tidak mau kita sebagai warga negara harus ikut aktif membela negara kita, baik itu di segi keamanan, apalagi terutama dari segi pertahanan. Jadi kalau dulu ada istilahnya hankam rata, Mhm. pertahanan keamanan semesta. Nah, jadi semua warga negara itu wajib turut dalam membela negara jika ada ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi bela negara itu tadi kan sudah disebutkan bahwa bukan Mhm. kewajiban aparat pertahanan maupun aparat keamanan. Iya, betul, Pak. Pertahanan sudah pasti teman-teman TNI, kalau aparat keamanan ya teman-teman kepolisian berdasarkan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Saya kira itu ya, sekali lagi bela negara itu bukan dari dua institusi itu, TNI dan Polri, tapi seluruh warga negara wajib hukumnya membela negara lah istilahnya begitu. Saya kira itu. Baik. Berarti kesimpulannya seluruh warga sebagai warga negara kita juga punya kewajiban dan hak yang sama untuk siap membela negara kita ya, Pak ya. Oh, betul, betul. Betul. Baik, mungkin di sini kita buka pertanyaan pertama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, boleh? Ya, mungkin saya dulu ya, Pak. Baik, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. baik, terkait tadi, Pak, bahwa kesiapsiagaan bela negara itu merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Saya ingin tanya, Pak, apakah dalam konstitusinya kita mengatur tentang itu, tentang bela negara ini? Mungkin itu, Pak. Makasih banyak. Konstitusinya ya, peraturannya, undang-undang dasarnya sudah pasti dan sudah tentu ada karena kita sebagai apa suatu bangsa itu kan harus punya aturan dasar lah. Di Indonesia dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ada 45? Karena dicetuskannya pada tahun 45. Jadi tidak mungkin suatu negara tidak punya aturan dasar, aturan yang sangat fundamental, yaitu Undang-Undang Dasar. Cuma di setiap negara mungkin namanya berbeda. Kebetulan di Indonesia itu namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami satu atau dua kali amandemen ya saya lupa. Nah, untuk bela negara itu ada di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara
Di sini dikatakan ada hak dan wajib. Nah, hak itu mungkin ini ya bagi tadi saya katakan hukumnya fardu ain. Itu bagi yang sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat fisiknya, sehat psikologisnya. Tapi bagi teman-teman yang sedang emergensi darurat, saya kira dimaklum lah, dimaklum. Tapi bagi yang sehat, nah itu hukumnya wajib sudah. Jadi wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi bela negara itu bukan sekedar moral, tapi juga kewajiban konstitusional. Jadi eh, moral seperti saya katakan tadi, mau tidak mau kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, jika negara kita terancam baik ancaman internal maupun ancaman eksternal, ancaman di dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri, itu sudah diatur tata caranya dalam dua aturan yang berlaku saat ini. Yang pertama itu tadi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 3, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Saya kira itu Mas Kadri jawaban dari saya. Ya, baik Pak. Tadi Lanjut Pak. tadi juga ada beberapa teman nih Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Mbak Dias ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan Pak, kalau bela negara itu berlaku untuk seluruh elemen masyarakat. Nah, itu tuh kenapa penting bagi seluruh elemen masyarakat, gitu Pak? Ya karena itu tadi bela negara ini penting untuk dilakukan, karena kalau kita anggaplah apatis terhadap ancaman, ya negara kita siap-siap dia kuasai negara lain, bangsa lain terutama. Oleh karena itu untuk menjaga keutuhan negara, kita hukumnya tadi wajib untuk membela. Jadi bela negara itu sangat penting untuk dilakukan oleh semua bagian masyarakat, apapun itu profesinya, karena ancaman terhadap negara tidak hanya berupa perang fisik, ada juga bentuk ancaman lain seperti ancaman ideologi. Nah, ini banyak nih ideologi, pernah kita dijajah ideologi komunis dulu, mungkin adik-adik pernah baca sejarah. Kemudian radikalisme, radikal itu apa ya? Radik itu akar. Jadi yang tidak umum lah dari pandangan masyarakat Indonesia. Kemudian ancaman narkoba. Jadi teman-teman adik-adik ini hati-hatilah dengan narkoba ini. Karena segala sesuatu fisik kita kalau sudah terkena narkoba itu sifatnya kan aditif dia, nagih. Kalau sudah nagih, kalau nggak ada ekonomi, ujung-ujungnya ke apa namanya kriminal. Kemudian ancaman krisis lingkungan ini juga kita Kementerian Pertanian kebetulan dikritik masalah sawit katanya merusak lingkungan. Pada itu untuk kehidupan. Selama lingkungan itu sehat, tidak rusak, kita tidak masalah. Tapi teman-teman luar negeri selalu menilai bahwa budidaya tanaman sawit itu merusak lingkungan. Padahal mereka juga dulu mungkin hutan, sekarang mereka udah nggak jadi hutan juga, sama aja dengan kita sekarang, ya karena posisi kita mau tidak mau masih termasuk dalam negara yang berkembang. Kemudian mereka sudah lebih dulu maju ya Pak. Oh betul, mereka lebih merusak duluan malah. Mereka rusak duluan itu. Sekarang aja karena kita dianggapnya paru-paru dunia itu, justru mereka harusnya bersyukur dengan adanya paru-paru dunia dari kita, mereka bisa bernapas oksigen segar itu. Ya termasuk kita kan paru-paru dunia, kemudian Brazil itu hutan Amazon. Pokoknya hutan-hutan tropis itu kan penghasil oksigen yang luar biasa untuk kehidupan manusia di seluruh dunia. Mungkin adik-adik pernah dengar istilah ekspor asap itu ke Singapura, Malaysia.
Nah, Pernah Pak mereka makin waktu diekspor itu. asap Singapura hanya berapa bulan protesnya minta ampun. Tapi begitu kita ekspor oksigen yang segar, mereka nggak mau berterima kasih sama kita, ya kan? Nah, itu pernah disampaikan oleh Presiden ke satu, dua, keempat, ketiga, keempat itu Pak Gus Dur ya, sampaikan itu. Kemudian ancaman dari hoax di media sosial ini sudah sangat-sangat apa sekarang masif ya, ancaman hoax di media sosial. Oleh karena itu adik-adik kan termasuk generasi Z ya, generasi Z yang pola pikirnya sudah apa ya, gadget minded ya. Bangun tidur yang dipegang bukan sapu sekarang, bukan piring kotor tapi HP ya. Jadi harus hati-hati lah, harus Langsung bisa. handphone ya Pak ya. Betul, betul. Ya, harus pintar-pintar memilih dan memilah. Tapi media sosial juga bisa dipakai sebagai alat untuk apa namanya, memprovokasi yang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang benar. Nah, sekarang kita Kementerian Pertanian juga kan kita diwajibkan LCS kan ya setiap hari Iya Pak. LCS karena ternyata berita yang baik itu lambat diterima oleh masyarakat luas dibandingkan berita-berita yang termasuk dalam kategori hoax. Jadi sekarang adik-adik jangan takut untuk berbagi tentang pertanian. Terserah itu mau dibilang hoax apa enggak. Yang penting tidak sara. Ya, kalau masalah teknis pertanian salah itu insya Allah bisa diklarifikasi. Tapi kalau untuk sara, itu kadang-kadang susah diklarifikasi, juga ada lanjutannya. Terus salah satu contoh lagi hoax dari media sosial kemarin adik-adik mungkin bukan pernah apa namanya melihat berita di media sosial, terutama kejadian di Nepal katanya meniru dari kita itu katanya. Tapi Oh, kalau di iya. kita itu eh, campuran lah, rentang generasinya ada milenial, ada Gen Z. Tapi yang di Nepal itu digerakkan oleh teman-teman Gen Z. Jadi luar biasa lah ini kekuatan media sosial itu. Jadi sekali lagi karena ini zamannya sudah zaman digital, zaman internet, zaman IT, hoax di media sosial itu harus adik-adik pinter memilih dan memilah. Gitu. Kemudian kita sebagai elemen terkecil penyusun bangsa Indonesia, maka bukan hal yang sulit untuk memecah belah negara Indonesia. Itu dia tadi, termasuk salah satunya hoax. Jadi bela negara melatih kita agar menjadi warga negara yang tangguh menghadapi tantangan, hambatan. Jadikanlah tantangan hambatan itu sebagai peluang ya, dengan berbagai alternatif solusi, gagasan, supaya tantangan dan hambatan itu bisa diperkecil seiring dengan perkembangan zaman. Ya, saya kira itu, Dias. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Ya. mungkin hmm, baik. Selanjutnya mungkin dari Kak Sari nih kayaknya sudah ingin bertanya juga. Boleh Kak Sari Sorry. dilanjutkan. Iya, saya mau nanya nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bela negara itu bukan hanya tugas TNI dan Polri. Sayangnya masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa bela negara hanya tugas mereka nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana agar seluruh masyarakat juga memiliki kesadaran untuk melakukan bela negara? Makasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya tadi seperti dikatakan, tugas bela negara itu bukan tugas TNI dan Polri saja, tapi kita sebagai suatu bangsa itu wajib apa, terlibat dalam kegiatan bela negara, ya. Apapun bentuk pembelaannya. Sekarang contoh yang paling real lah di kita nih di Kementerian Pertanian, kita nih sedang gencar-gencarnya membela negara dari ancaman kekurangan pangan. Hmm. Kebetulan kemarin ke BPKH Cinagara Bogor ini hadir staf khusus Menteri Pertanian dalam rangka pencerahan untuk teman-teman peserta pelatihan. Jadi beliau mengatakan bahwa beberapa negara yang tadinya produsen pangan, terutama produsen beras, India, Vietnam, Laos, Thailand, China, itu sudah mulai menyetop ekspornya. Jadi kalau kita tidak berupaya untuk swasembada pangan, terutama beras,
Nah, ini menjadi ancaman juga buat kita. Jadi oleh karena itu untuk membela negara tidak harus mengangkat senjata, saya kira, ya, tidak harus mengangkat senjata. Tapi dengan upaya, dengan usaha kita memproduksi sekuat tenaga, terutama produksi-produksi yang dihasilkan oleh kewenangan Kementerian Pertanian, termasuk di situ ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan. Ini kan bahan pangan semua ini. Nah, ini kita harus waspada ini. Nah, sekarang Pak Menteri itu sedang waspada yang awal nih, tanaman pangan, khususnya beras atau padi. Alhamdulillah kita sudah swasembada. Malah kemarin pencapaian yang luar biasa dalam sejarah, kita stok di Bulog itu hampir 4 juta ton. Insya Allah aman lah untuk. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama bekerja keras untuk membela negara, terutama dari segi kita mempertahankan pangan supaya tidak kekurangan. Karena kata Pak Staf Khusus Menteri kemarin, orang itu kalau sudah lapar apapun akan dilakukan. Lah istilahnya bahasa orang awam mah, nekat dia kalau sudah perut itu kosong. Oleh karena itu minimal bahan pangan yang bentuknya beras itu tersedia di Indonesia, ya, dengan harga yang terjangkau, petaninya juga untung begitu ya. Kemudian ancaman yang kedua ini, makanya kita wajib bela negara, khususnya di pangan nih, bela pangan kita ya. Situasi geopolitik, perang lah, ya, perang. Nah, itu perang itu salah satunya yang udah lama ini Ukraina Rusia itu. Padahal dua negara itu ini dua produsen gandum, bahan baku roti. Ya, untungnya di Indonesia itu belum roti minded lah kita itu. Masih beras lah, nasi. Kita masih ya. beras minded, Pak. Nah, itu dia. Ya, masih beras minded ya. Mudah-mudahan semua elemen masyarakat itu sadar tentang bela negara, dan ini tentunya adik-adik, ini PR kita semua sebagai ASN, bahwa kita ya minimal di lingkungan kita lah, bahwa bela negara itu hukumnya wajib karena ada aturannya lah, ada undang-undang dasarnya, ada undang-undangnya tadi ya sudah disebutkan tadi sebelumnya. Jadi tidak hanya TNI Polri, semua lapisan masyarakat, kecuali tadi yang emergensi atau darurat. Ya, saya kira itu Mbak Sari. Iya, makasih Kak. Selanjutnya mungkin Mas Arief ya. Ya. Nah, kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari, kayak kita di rumah, eh, se- di tempat kerja atau bagi pelajar itu di sekolah. Nah, bentuk bela negaranya seperti apa kira-kira Pak? Contohnya. Sebetulnya gampang banget. Ini kita lagi bentuk bela negara nih kita nih sekarang nih. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan, terutama adik-adik, sedang menjalankan perintah dari kegiatan yang sekarang diikuti. Kalau ada bangkangan, itu sudah katakanlah membuat pengajarnya murka, tanda petik ya murka. Oke, jadi contoh-contoh bela negara, karena alhamdulillah sekarang ancaman dari luar negeri, terutama ancaman fisik kan tidak ada. Yang tadi ancaman yang perlu diwaspadai adalah ancaman dari media, ya, untuk saat ini. Ya, jadi ya kita yang paling kecil lah, contoh bela negara nih, misalnya taat aturan lalu lintas. Nah, di sini siapa yang belum punya SIM? Nah, mudah-mudahan sudah punya semuanya. Iya, sudah punya semua. Kemudian rajin belajar. Belajar itu kan tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, kapanpun bisa. Ya, insya Allah katanya begini, belajar dan belajar, kita insya Allah akan menguasai dunia. Belajar apapun loh, ya, belajar apapun. Kasarnya belajar ilmu kejahatan juga itu akan membuat kita bisa antisipasi, ya, bukan untuk melakukannya,
Nggak Ya, tapi melakukan untuk nih, Pak. oh jangan. Tapi minimal kita tahu ilmunya, maka kita bisa mengantisipasinya. Ya, mengantisipasinya. Jadi kemudian contoh kecil lah, buang sampah jangan sembarangan. Kata-kata kadang ada kata-kata begini, buang sampah pada tempatnya. Nah, teman saya itu bukan buang sampah pada tempatnya, selorohan ini mah. Buang sampah dekat temannya katanya gitu. Jadi itu. Kemudian apa namanya? Tadi sudah dikatakan melawan hoax. Jadi tolonglah adik-adik ini kan sudah sangat familiar dengan gadget, menggunakan media sosial. Jika ada hoax ya kalau boleh dilawan lah. Kalau boleh. Karena sekarang kalau saya ikuti gitu ya beberapa hoax atau media bukan media, berita yang bagus juga kadang-kadang itu ada istilah apa yang mengcounter itu, buzzer. Buzzer, Pak. Buzzer ya. Iya. Ternyata itu terorganisir itu. Jadi apapun beritanya, ya buzzer-buzzer ini karena dibayar ya pasti dia akan kontra gitu dengan informasi yang ada di media itu. Saya kira itu contoh-contoh sederhana lah buat kehidupan kita sehari dalam membela negara. Saya kira itu. Terima kasih Mas Arief. Ya, Pak. Hmm, Mas Haikal mungkin langsung saja, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menanyakan Bapak karena ini masih menjadi satu kesatuan dalam materi Latsar. Itu kemarin kan kami sudah mempelajari tentang wawasan kebangsaan juga ya Pak. Nah itu bagaimana kaitan dari bela negara dengan wawasan kebangsaan itu sendiri Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Aisyah. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi cara pandang kita. Dulu dalam pelajaran itu mungkin masih ingat ada apa nama istilah Ipolek Sosbudhankam. Nas, nah ada nasnya. Nah itu yang harus kita bela tuh itu. Ipolek Sosbudhankam Nas. Nah, ada yang mungkin ada yang masih ingat itu akronim dari apa? Ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, nasional. Ya. Jadi disingkat Ipolek Sosbud Hankamnas. Itu pelajaran apa dulu? Nggak tahu PPKN atau PMP, lupa lah saya. Ya. Jadi Saya belum cara ketemu tuh, Pak, akronimnya. Mungkin teman-teman kemudian yang lain ada nih. begitu ya. Mudah-mudahan masih dipelajari lah. Cara pandang lain sebagai satu bangsa tentunya kita tidak lepas dari landasan kehidupan kita ya, kita mau tidak mau mengikuti apa namanya landasan kehidupan berbangsa, yaitu yang paling dasar yang dinamakan Pancasila. Menurut saya itu bagus lah. Kalau adik-adik baca butir-butirnya justru sebetulnya bagus. Cuman yang jadi masalah ada implementasinya saja yang kita belum konsisten ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bela negara adalah praktek yang sangat nyata dari wawasan kebangsaan itu. Jadi kalau wawasan kebangsaan kita kuat, insya Allah dan harus yakin kita akan terdorong untuk siap membela negara dengan tindakan-tindakan yang nyata. Saya kira itu Mas Haika. Baik, terima kasih Bapak. Baik, dilanjutkan mungkin dengan Kak Amel ya, Kak Amel. Iya Pak, tadi kan udah dijelaskan nih bahwa ini merupakan tugas kita buat mendorong sikap bela negara di sekitar lingkungan kita. Tapi kan pada kenyataannya nih di generasi muda bukan maksudnya untuk mengeneralisir, tapi kebanyakan tuh sudah mulai melupakan sikap bela negara itu sendiri, sudah mulai terbawa arus globalisasi. Menurut Bapak, sikap apa sih yang harus kita lakukan biar kita tuh bisa menginisiasi atau mendorong lagi nih sikap bela negara dan nasionalisme di kalangan kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik Pak Amel. Di zaman sekarang sebenarnya kontribusi generasi muda itu bisa lebih lebih luas, lebih luas. Perlu diingat bahwa kontribusi terutama generasi muda di generasinya, apalagi nih generasi adik-adik semua generasi Z ya, yang insya Allah peluang hidupnya masih sangat lama. Minimal kalau sekarang usia 20 ya
Kalau katakan dikasih umur 60 tahun oleh Tuhan, berarti 40 tahun lagi masih hidup di Indonesia. Ya, di Indonesia. Jadi masih terbuka luas untuk generasi adik-adik semuanya untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara Indonesia, terutama dalam hal membela negara. Misalnya, nih salah satu contoh lah, kita sebagai ASN itu harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Masih udah tahu kan ya, core value berakhlak. Ya, core berakhlak itu ada 7, ada apa ya, berorientasi pelayanan, adaptif, kemudian komunikatif, inovatif lah, lupa saya. Pokoknya ada 7 hal-hal yang baik menurut saya sih. Hal-hal yang baik, itu jangan sampai dilupakan ya. Karena nilai-nilai berakhlak itu luar biasa bagus ya. Luar biasa bagus. Nah, sekarang yang banyak terjadi adalah yang ini, apa, core value yang integritas itu yang jangan dicontoh lah menurut saya. Jika ada berita seniornya integritasnya rendah, itu jangan dicontoh. Lurus lempeng saja dengan prinsip bahwa integritas itu penting, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pemerintahan, ya, tentunya di instansinya masing-masing. Kemudian kesiapsiagaan juga dipengaruhi oleh kesehatan jasmani. Nah, oleh karena itu rajin-rajin ya olahraga tuh, seperti Mas Rian tuh masih olahraga. Kemudian pola hidup, pola makan juga harus dijaga. Ini sekarang ternyata loh, diabetes, stroke itu bukan saja orang tua, artinya orang tua tuh menurut saya sih yang di atas 50 tahun. Di atas 30, 40 sekarang udah kena itu penyakit itu. Jadi itu katanya pola hidup dan pola makan yang kurang bagus lah, kurang bagus. Nah, generasi adik-adik kan generasi permen, generasi krim kayak Micin, gitu. Pak, katanya. Iya, Generasi micin, Pak. generasi MSG itu betul itu. Kami dibilangnya Makan, generasi micin. iya, makan udah disetrum nasinya, berasnya. Kalau zaman saya kan dulu bener-bener dikukus. Sekarang mah disetrum pakai yang apa? Magicom. Oke, saya kira itu. Sekali lagi, pola hidup, Baik. pola makan dijaga baik ya, supaya kesehatannya tetap minimal kesehatan jasmani lah untuk mendukung kinerja sehari-hari nanti dalam berkarya. Oke, terima Baik, kasih Mbak Pak. Amel. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Baik. Dua terakhir nih, Pak. Ada Kak Sekar lebih dulu ya berarti. Ya, baik Bapak. Jadi, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang penerapan sikap kesiapsiagaan bela negara di kehidupan sehari-hari ya, Pak. Nah, Ya, kalau sikap dan mental yang perlu ditanamkan dalam bela negara itu berarti apa aja ya? Terima kasih, ya Pak. sebetulnya banyak ya. Saya banyak nih, ada beberapa nih. Ada beberapa. Misalnya cinta tanah air. Contoh yang paling apa ya? Yang paling gampang cinta tanah air itu tadi, jangan buang sampah sembarangan. Minimal eh, mau mengelola sampah itu tidak mencemari lingkungan. Ya, tidak contoh misalnya yang paling, ya, oh ada noise. Jadi itu minimal itu. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Ya, mulai ditanamkan lah kalau punya adik ya ke adiknya. Ya, kalau ibu bapaknya sembarangan disentil aja nanti. Karena kalau sudah spontan dari kecil ditanamkan cinta kebersihan, cinta kerapihan, itu nanti sudah besar akan spontan dia. Akan spontan bertindak. Dia akan istilahnya tanda petik ya, gatal untuk merapihkan yang berantakan, gatal untuk membersihkan yang kotor biasanya. Itulah salah satu hal contoh kecil kita cinta tanah air. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentunya ini ya kita harus minimal tadilah taat sama aturan yang ada. Aturan terkecil. Aturan terkecil apa coba di instansi kita? SOP. SOP. Dalam bekerja itu
yang mudah-mudahan sih Kementerian Pertanian semua unit pelaksana teknisnya, unit satkernya itu punya SOP di setiap pekerjaannya, setiap pekerjaannya. Kenapa? Untuk apa namanya minimal menseragamkan pekerjaan siapapun orangnya kalau ada SOP-nya, ya. Nah, nanti jika ada kesalahan kan bisa ditelusuri apakah itu kesalahan SDM, apa itu kesalahan sarana prasarananya, ya. Kemudian rela berkorban, ini contoh nih rela berkorban. Adik-adik mungkin ada yang sudah mengalami bekerja di luar jam kerja, ya. Mungkin Iya. ada, mungkin ada, karena tergantung instansinya. Yang frekuensi pekerjaannya di UPT-nya ataupun target pekerjaannya yang luar biasa banyak, saya hakul yakin adik-adik akan lembur lah di situ. Tanda petik lagi, kadang-kadang nggak dibayar, tapi mau kita. Kenapa? Kalau saya sih prinsipnya begini, bekerja dulu, duit ikutin lah. Itu saya ingat orang tua saya dulu ngasih bekal ke saya, kalau bekerja jangan melihat dulu uangnya. Kasarnya, jangan dulu. Bekerja aja secara ikhlas, insya Allah nanti akan ada gantinya dari manapun jalannya. Itu yang saya pegang sampai dengan saat ini. Kalau bekerja saja ikhlas, nggak usah ngomongin duit. Ini mau ada duitnya enggak? Itu malah hilang nanti kalau kita ngomongin gitu, ya. Jadi bekerja jadi ada nilai ibadahnya katanya begitu. Kata Ustadz bukan kata saya. Kemudian disiplin sudah barang tentu, minimal. Adik-adik kan sekarang sudah menggunakan aplikasi personal ya. Iya Pak, sudah. Personal. Nah, meskipun kesiangan itu dipotong tukinnya. Jadi tukin itu dibagi dua, tukin untuk kinerja sama tukin untuk kehadiran. Jadi yang dipotong itu yang kehadiran. Itu jangan sampai banyak dipotong lah. Ya, jangan sampai lagi dipotong. Sekali lagi yang tua-tua mah jangan diikutin, biarin aja. Dia mah udah kadung. Susah dilurusin yang tua mah kayak saya. Tapi minimal adik-adik ya disiplin itu aja loh. Minimal ini paling minimal ya. Disiplin absen. Tepat datang, ya syukur-syukur tepat pulang. Pulang sih kalau terlambat nggak masalah. Yang penting jangan lupa absennya. Ya, artinya tepat jam kerja, ya tepat jam kerja. Nah, sikap-sikap inilah yang bisa menjadi ciri kita mudah-mudahan nanti ke depannya, karena kita masih, kalau disiplin kita masih rendah loh. Di Asia Tenggara aja kita masih kalah Singapura, kalah dengan Malaysia, masih kalah kita. Berdasarkan penelitian, apalagi dunia lah. Mudah-mudahan nanti generasinya adik-adik semua bisa meningkatkan persentase disiplin bangsa Indonesia dimulai dari ASN minimal ya. ASN. Saya kira itu Mbak Sekar. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin Kak Yola ya. Ya, baik Pak. Contoh bela negara di dunia kerjaan, khususnya ASN Kementerian Pertanian. Bagaimana Kak Yola? Contoh bela negara Pak di dunia kerja, khususnya di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Oh, oke. Terima kasih. Contoh bela negara di dunia kerja, katakanlah dunia kerja kita kan di Kementan ya. Di Kementan tentunya di Satker masing-masing, di UPT masing-masing. Ya tentunya sangat bisa lah itu. Contohnya sangat bisa. Dan saya yakin itu sudah diaplikasikan oleh adik-adik semua selama ini, selama masih berstatus CPNS. Saya kira sudah dilakukan. Jadi nilai-nilai tadi seperti saya katakan, nilai-nilai berakhlak itu luar biasa. Nah itu yang penting kita pegang itulah sebagai ASN. Ya sebagai seorang Muslim ya tentunya punya aturan tersendiri ya, aturan sendiri. Tapi sebagai ASN karena sudah dicanangkan oleh Pak Presiden selaku kepala negara, jadi
mau tidak mau kita harus berpegang teguh kepada minimal nih ya, minimal core value-nya berakhlak, minimal itu. Ya. Kemudian pokoknya itu tentang mengembangkan diri, adaptif, komunikasi segala macam, perilaku ASN itu diharapkan mengacunya ke core value berakhlak. Semua nilai di situ ada, ya, di situ ada. Kemudian yang paling penting adik-adik, kadang-kadang kita kalau punya ide nih, ya, punya ide, jangan memaksakan diri. Kenapa? Pertama mungkin karena ide atasan kita itu tidak serak dengan ide kita. Kenapa? Karena targetnya tidak ada di ide kita itu tidak masuk target beliau, target atasan. Ya. Kemudian yang kedua, selama perintahnya itu tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, ikuti perintah atasan itu. Ya, jangan dibantah. Karena kita statusnya prajurit. Kecuali nanti adik-adik ada yang mungkin nanti dinasibkan ada guratan tangan jadi pengganti Pak Amran sekarang, atau penggantinya siapa lagi ya, penggantinya Pak Prabowo, ya siapa tahu kan 20 tahun 30 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu ya minimal kalau kita bisa mengaplikasikan, saya sih hakul yakin bisa mengaplikasikan core value dengan tanggung jawab, itu akan spontan ada di diri kita masing-masing. Jadi saya kira itu Mbak Yola, ya, tanggapan dari saya. Baik, selanjutnya mungkin Kak Rian ya, Kak Rian. Apa nih? Apalagi? Ya. Siang Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Wah, banyak banget tadi pertanyaan, banyak banget Pak. Pelan suaranya Ini Pak, pertanyaan Oke. terakhir nih Pak. Pesan-pesan kami nih Pak sebagai calon-calon abdi negara terkait kesiapan bela negara, kira-kira kayak Pak. Itu aja mungkin Oke. pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Mas Trian. Inilah ini pesan dari saya. Ya, karena saya juga ASN, artinya buat kita lah, bukan buat adik-adik, termasuk saya juga. Ya, termasuk saya juga. Dan mungkin nanti begitu saya sudah purna tugas sebagai ASN, akan mempunyai tugas lain sebagai pensiunan. Ya. Tapi biasanya seorang pensiunan ASN itu akan spontan bertindak ya sebagai ASN. Jadi mari kita bersama-sama memahami bahwa bela negara itu tidak selalu tentang perang, ya, terutama perang fisik, ya, terutama perang fisik. Ya justru yang harus diwaspadai sekarang bukan perang fisik, tapi perang non fisik. Ya, salah satunya perang media itu, ya, perang media yang itu harus diwaspadai. Kemudian bahwa ini bela negara itu bisa diwujudkan dengan hal sederhana, seperti saya katakan tadi lah, yang sederhana yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita terus lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita mencintai bangsa ini dan berkontribusi sesuai peran masing-masing, kita sudah ikut menjaga NRI. Saya katakan tadi, kita kementerian itu ada kata-kata yang dipegang, berkontribusi sesuai peran masing-masing. Pertama, tumpuk adik-adik apa? Ah, itu. Mati-matian di situ. Ya, berkinerjanya di situ. Boleh ikut ke tupuknya orang lain, campur, tapi hanya sebatas saran, jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Jadi istilahnya apa ya, bahasa sekarang harus tahu diri lah begitu. Ya, yang penting tupuk kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan uraian tugas kita masing-masing. Nah, kita jalankan penuh tanggung jawab. Insya Allah kalau kita hidup sesuai dengan peran masing-masing, negara kita akan aman dari bahaya baik internal maupun eksternal. Terima kasih Mas Rian dari saya. Baik. Mangga, Terima kasih banyak Pak. silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik.
Baik, Bapak, terima kasih banyak ini untuk penjelasan yang sangat bermanfaat banget dan tadi seru sekali sampainya Pak ya. Untuk semoga Sobat Nusantara juga semakin paham nih bahwa kesiapsiagaan untuk bela negara itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas dari TNI atau Polri saja. Dan terima kasih banyak Pak untuk podcastnya siang ini ya Pak ya. Kami punya banyak Sama-sama. materi sekali hari ini terkait kesiapsiagaan bela negara. Oke. Baik, baik, Habis itu, baik. Jangan lupa terus ya teman-teman untuk ikuti podcast kami untuk topik-topik menarik lainnya. Saya Guspianti pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. oke, Terima makasih. kasih Pak. Mohon maaf jika iya